Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, hari ini kita bolak-balik. Terus tadi aku coba sekali lagi ke accountnya Muslim Lifestyle, tapi malah bermasalah dengan accountnya sana. Jadi kita tetap di sini aja ya. So sekarang kita tinggal tunggu untuk Muslim Lifestyle masuk. Dan ini yang menarik. Kan kalau ikut kajian yang Ustadz kita belajar ya bahwa nggak semuanya sesuai dengan rencana, bahwa ketika ada sesuatu yang keluar dari jalur yang kita harapkan, berarti Allah lagi minta kita untuk merespons dengan positif, dengan apa yang Allah mau. Dengan apa sih? Dengan zikirnya kurang nih, makanya disuruh zikir kayaknya. Terus disuruh sabar, disuruh nggak boleh kepo-kepo. Memang itu gara-gara kepo tuh tadi langsung hilang kan. Okay, so we're still gonna wait for Muslim Lifestyle. Sabar dan ikhlas, ya betul itu dia, sabar dan ikhlas. Semoga hari ini tetap bisa Q&A, bisa ngobrol-ngobrol. Suaranya hilang. Nggak, yang bener nih, kamu doang nih yang suaranya hilang, yang lain enggak. Kedengeran nggak suaranya? Okay, let me see. Muslim Lifestyle. Okay, Alhamdulillah. Let's try this. Nggak hilang kak? Iya kan, nggak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, cobaannya banyak ya. Itu dia, kan Allah suruh nggak boleh kepo, satu. Oh iya. Yang kedua harus banyak-banyak berzikir. Ini lagi bulan Ramadan. Oke, judulnya aku ganti ya, jangan kepo. Sharing bermanfaat. Masya Allah. Setuju. Daripada Oke. putus kan? Sharing bermanfaat sama Mbak Dewi Sandra. Lancar ya, Mbak? Lancar. Bismillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mulai ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, honestly aku nervous banget loh. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Oke, sebentar aku niat dulu ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Lillahi ta'ala. Semuanya karena Lillahi Allah. ta'ala. Semata-mata untuk Allah. Apa namanya? Kan kita semua tahu nih Mbak. Tunggu, Kalau kamu kenalan dulu sama oh iya. teman-teman. Masya Oh, Allah. emang temen-temen belum? Oh iya belum ya. Aku nggak kayak Mbak Dewi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mbak. Aku nggak pernah jadi presenter nih, makanya kayak gini. Teman-teman, sahabat doa dan Muslim Velas, perkenalkan saya Atika. Atika Zulfa. Bagi Muslim Lifestyle Indonesia, Muslim Lifestyle Indonesia adalah sebuah platform media yang kita sih mimpinya ya, kita mudah untuk para generasi muda yang pengen belajar agama tanpa dijudge. Itu sih Mbak, yang di luar sana aku yakin dalam hati nurani kecilnya tuh pingin banget, tapi mereka tuh takut untuk dijudge gitu. Kayak contoh kecil deh, temen aku nggak pernah ke musola gitu ya, sekalinya ke musola, wih tumben lo sholat ya, hal-hal yang kayak gitu lebih dalam gitu. Terus Oh no, Atika, kamu pakai wifi nggak? Karena signal kamu putus-putus, terus udah gitu suaranya juga putus-putus. Gimana nih? Nggak kedengeran. Coba kamu ngomong lagi deh. Suara kamu putus. Kamu bisa dengar aku? Kamu nggak bisa dengar aku?
Ya gimana ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, aku nanya yang ada di sini. Semuanya bisa dengar aku kan? Kalau suara Dewi bisa didengar, masalahnya suara Atikanya aja ya. That's the problem. Oh, berarti jangan pakai WiFi justru. Tika, tuh kan. How ya? Berarti sedih. Emang rencana Allah. Ini kita kasih kesempatan untuk Atika menyelesaikan masalahnya. Bukan masalah sih, ini cuman kendala. Em, ya mudah-mudahan eh, semua yang diniatkan lagi-lagi lillahi ta'ala, bukan karena ingin apa-apa dan ingin menunjukkan kesiapaan gitu. Ya nggak sih? Oke, ketika lagi keluar dulu, beliau akan mencoba-coba pindah posisi mungkin. Kayaknya bukan masalah earphone deh. I don't think it's that. I don't think that's the problem. Semoga dia nggak nangis ya. Tadi sih mukanya udah mau nangis. But, mari kita melanjuti karena kebetulan signal kita lagi baik. Kita nunggu, sambil nunggu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini kan udah hari ke-18 ya, kita di bulan Ramadan. Terus, how are you guys doing? Ada pertanyaan? Ada sesuatu yang bisa di-share juga? Mohon, mohon. Kita saling ngobrol di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mbak Dewi, Yes. oke, Udah? udah, Bismillah. Oke. Bismillah, Bismillah. Bismillah, udah istighfar. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Amin. Amin. Astagfirullah. 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 Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yuk, Oke. Yes. Mbak Dewi. Ini aku cari tempat dari tadi. Mudah-mudahan ini works. Aku mau tanya sedikit nih. Ramadan kali ini kan beda banget nih. Beda banget sama Ramadan yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya lah. Pasti beda. Kalau dari intipan sosial media aku nih ada 2 tipe orang. Pertama, ibadahnya makin khusyuk. Kedua, kita nggak ada itu sama sekali, tapi hati kita harus selalu yakin bahwa ini bulan suci gitu, ini bulan yang istimewa. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri gimana? Masya Allah. Kamu bikin aku sedih deh. Tapi nggak boleh. Kita tetap harus semangat, harus yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Khususnya Ramadan kali ini buat aku. This is like, ini spesial. Siapa lagi yang punya pengalaman seperti ini? Nggak ada. Kakek, nenek, buyut kita bahkan belum ada yang pernah punya pengalaman seperti ini. Dan kebetulan karena aku tinggalnya di kampung, jadi yang namanya suara beduk-beduk, terus biasanya ada orang yang suka bangunin tuh
satu-satu tetangga dipanggilin. Jadi rame, di sini rame banget. Jadi masih terasa, sangat terasa Ramadannya. So, alhamdulillah karena lingkungan, jadi Ramadan tahun ini masih terasa Ramadannya. Tapi yaitu yang beda adalah ini Allah lagi minta sesuatu nih dari kita semua. Allah lagi minta kita untuk kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jadi mungkin banyak Ramadan yang lalu kita cuman ambil hore-horeannya aja, bukber bersama, kalau nggak sahur on the street, atau kita ya pokoknya lebih ke apa ya, ke ibadah yang zohir tapi hatinya nggak kena gitu. Nah, tahun kali ini kan banyak hal yang sedang mengajak kita untuk introspeksi diri. Yang pertama ketika Ka'bah itu tutup, wah gila, aku tuh kayak ini serius gitu. Ini Allah lagi negor kita serius banget. Ini rumahnya Allah loh yang saat ini lagi ditutup sementara. Hanya beberapa orang yang bisa sholat di situ. Dan ya ini menunjukkan bahwa aku nggak butuh ritual-ritual itu. Gue tahu kalian semua bisa mungkin dengan ritual, tapi gue butuh hati kalian yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Hati kalian yang bersungguh-sungguh bertawakal dan juga yakin dengan semua kebaikan yang Allah sudah kasih. Ini kan waktunya. Ketika kita lagi dites dengan ujian-ujian, kelihatan nih mentalnya. Kita baru dites signal aja, udah mau nangis gitu, udah baper, udah, iya kan, udah drop gitu. Ya gimana dengan ujian yang seperti ini? Kita terlihat gitu loh, mental manusia tuh, oke, gue dikasih ini sama Allah, responsnya itu apa? Itu yang saat ini yang bisa aku petik, dan bagaimana caranya kita terus berjuang untuk keimanan kita gitu. Baper pergilah nih. Dan aku yakin nih Atika ini orangnya sabar banget, makanya Allah mau naikin lagi nih kesabarannya. Kita masih ada kendala teknis, but it's not gonna destroy our day. Sama seperti kondisi saat ini kan technical ya, kita ya karena kondisi teknis bukan berarti kita nggak bisa tetap berjuang, karena kita diberikan kesempatan untuk tetap sholat di rumah, kita masih bisa taraweh, kita masih bisa puasa, kita masih bisa sedekah, zakat, infak, kita masih bisa melakukan banyak hal. Jadi ini hari ini lagi seru banget. Tadi aku barusan dapat telepon dari Rani. Tetap teknis. Masih ada di sini, maaf. Ya, freeze sebentar. So, kayaknya tim Muslim Lifestyle lagi mencari solusi. So, anyways. Banyak hal. Oh, Putri masih kerja di rumah ya? Di luar ya? Nah, ini teman-teman, untuk yang lagi kerja di luar, tetap jangan lupa untuk niatkan semuanya lillahi ta'ala, supaya apa yang dikerjakan itu menjadi ladang pahala. Dan jangan lupa untuk baca doa. Kadang-kadang, bahkan aku ya, kadang-kadang udah di jalan baru yang, tadi gue udah baca doa belum ya? Astagfirullahaladzim, memang manusia itu pelupa. Tapi pentingnya kita untuk baca doa setiap saat, apalagi kemarin ya Allah, lagi-lagi ke kajian. Itu masalah ain ya, aku udah pernah dengar masalah ain, tapi kemarin kan hampir, itu juga belum detail sih menurut aku ya, pasti Ustadz bisa lebih dalam lagi, cuman itu baru selintas ngebahas ain, aku cuma ini, gila ya, serem banget, serem, asli serem. Dan kadang-kadang kita kurang sadar dan kurang peka dengan apa yang kita lakukan.
apa yang kita share, apa yang kita upload itu akhirnya bisa menjadi bumerang untuk kita dan menjadi ain. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita dijaga ya semuanya ya, please 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 please. Ada Koshi di sini. Hai Koshi, apa kabar? Semoga sehat ya. Puasanya lancar nggak? Nggak bolong dong, nggak ada yang bolong, harus lengkap nih kalau Koshi. Alright, so sambil kita menunggu, kita akan memberikan kesempatan juga untuk teman-teman di sini untuk bertanya. Dan yang bertanya akan mendapatkan hadiah dari doa. Are we still going? Yes, we are. Nanti sih pertanyaan, maaf di di luar topik. Scarfnya suka. Makasih. Ini rasa dari doa. Bisa motif. Tetap ya jualan loh aku. Bisa motif, terus bisa plain. Nah, plainnya warna biru ini jarang nih. Biru ini Allah. Oke. Apa yang harus dilakukan supaya 10 hari terakhir benar-benar maksimal dan semoga dapat Lailatul Qadar? Ini pun pertanyaan aku yang sebenarnya harus diajukan kepada orang-orang yang lebih paham. You know, I think tapi kita ini 10 hari kan jarang banget ya. Tahun lalu tuh, aduh, itu aku sambil nangis-nangis kayaknya yang, ya Allah pantas gak sih gue dapet Lailatul Qadar, masa tiba-tiba perasaan yang gini ya. Maksudnya kita denger banyak sekali kisah-kisah sahabat, kita bener banyak sekali kisah para nabi, ibadah mereka tuh kayak gimana. Hatamin Al-Quran Imam Syafi'i 2 kali sehari guys. Kayaknya emang kita pantas ya untuk dapat malam Lailatul Qadar ya, tapi Allah maha tahu. Yang penting kita all out, kita jangan, maksudnya kita punya berapa ratus hari untuk terlena dengan dunia dan banyak hal yang disuguhkan. Tapi 10 hari aja, 10 hari terakhir, gimana caranya kita benar-benar bisa fokus, gimana bisa benar-benar kayak lagi jatuh cinta, secinta-cintanya sama Allah, gimana kita berobat yang benar-benar minta maaf atas semua kesalahan dan dosa, gimana caranya supaya kita you know, kita bisa connect. I think that's the most important thing. Banyak dari kita tahu Allah tapi nggak kenal Allah. Makanya kita nggak connect, kita nggak tahu kita sholatnya ke siapa. Ya nggak sih? Kak, pernah nggak merasakan futur? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atika is back. Waalaikumsalam. Udah, kamu nggak boleh gerak nih. Kamu nggak boleh gerak. Iya Mbak, aku nggak gerak lagi. Lagi dicoba sabarnya sama Allah. Makanya aku udah bilang tadi, ini Atika pasti orangnya sabar banget. Makanya nggak kedengeran Atika. Apa ya? Apa jangan-jangan Atika cuma boleh tanya satu pertanyaan, terus harus keluar lagi. Terus satu pertanyaan, terus keluar lagi. Masya Allah. You know what this is life. Kalau aku ya, sebenarnya kamu punya 2 pilihan. Kamu bisa stres atau marah-marah yang nggak akan menyelesaikan solusinya, masalahnya, maksudnya nggak akan menyelesaikan masalahnya, atau ya ini sambil istighfar nih hati nih, tapi sambil ya udah ketawa aja. Iya ya Allah ya, manusia tuh nggak punya kuasa. Mau ngandelin ini aja nih, live IG aja, bob. Manusia, kalian terlalu lemah manusia.
Jangankan manusia, ini gadget nih. Menurut aku gadget itu musuh aku. Jadi ya, mungkin dia pun juga merasakan aku lemah, tolong jangan tambahkan memori-memori di dalam HP ku yang berat. Iya. Oh, tadi day 11 ya? Oke, day 11 apa sih? Aku posting apa ya? Coba kita lihat. What did I post on day 11? And kita udah 18 loh, terlalu cepet nih. Day 11. Ceritanya aku punya jam. Oh, itu ya, yang masalah jam. Aku bacain ya. Ceritanya aku punya jam. Dan jam ini adalah kesayangan kado dari almarhum orang tua. Pada ulang tahunku yang ke-17. Berarti antik bener ya. Berarti ini barang udah 23 tahun. Berarti aku tua. Nah, ini bedanya. Kalau baca caption, kamu harus bayangin kalau aku ngomongnya kayak gini. Berarti aku tua. Duh, off track banget nih dari cerita. Oke. Intinya, aku punya jam. Terus jamnya jatuh. Retak. Rusak pula. Ini mau benerin tapi nggak tahu caranya, iya kan? Masa aku gitu yang utak-atik jam? Nggak tahu, nggak punya ilmunya. Ya udah. Terus aku panggil dong suamiku. Ya, sambil nangis-nangis. Ini jamnya rusak, gimana nih? Benerin, please. Terus Mas Agus bilang gini. Sayang, kok kamu tuh... No. Suara Mas Agus. Sayang, kok kamu bisa sih? Kan kamu harusnya lebih hati-hati. Enggak. I'm so bad. Enggak, maaf ya sayangnya. Suara Mas Agus tuh keren banget. Terus Mas Agus bilang, sayang, ini parah banget jamnya. Rusak. Tapi ya aku juga nggak bisa benerin. Aku kan nggak punya ilmu. Harusnya ke Pak Nobita. Kenapa aku bilang Nobita ya? Karena ini hari itu lagi liar otaknya. Jadi ngebayangin Doraemon. Cuman kalau Pak Doraemon kan nggak seru ya. Jadi temennya aja, Pak Nobita. Kan dia punya Doraemon, jadi tinggal kasih ke Doraemon. Ya udah, intinya kita nih punya barang rusak. Nah kalau rusak pasti kita akan cari orang yang expert untuk membenarkan si barang ini. Setuju nggak sih? Jangankan jam. Udah deh, HP. HP kan kita nggak mungkin buka tuh HP terus kita bongkar sendiri. Yang ada bebop, nggak ngerti deh tuh. Kan kita pasti akan cari ke toko-toko handphone yang bisa memperbaiki si handphone atau apalagi TV atau membenarkan oven, kulkas. Ya pokoknya apapun yang rusak pasti kita nyarinya ke orang expertnya, iya kan? Nah, sekarang masalahnya kalau yang rusak itu hati kita, yang rusak itu keimanan kita, yang rusak itu pikiran kita, yang benerin siapa? Yang benerin kan pasti harus expertnya lagi kan? Nah, expertnya manusia tuh siapa? Ya, expertnya tuh Allah. Jadi kalau kita nggak kembali ke Allah untuk ngebenerin diri kita sendiri, gimana mau bener? Kita salah orang nih. Kita menuju ke tempat-tempat yang salah untuk memperbaiki sesuatu yang hanya expertnya yang tahu. So, yeah, that's what I wrote about. Kurang lebih seperti itu, masalah jam yang sedang diperbaiki. Enggak deh, aku nggak tulis gitu. Tapi ya kurang lebih ya. Nih ya, endingnya. Kalau jam kita mau cari expert untuk diperbaiki, lalu bagaimana dengan barang yang paling mahal? Hidup kita ini nggak main-main loh. Tapi dunia ini tidak bisa mengkondisikan demikian. Karena dunia ini selalu mengajak kita untuk hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada yang benar. Hidup ini ngajak kita main-main terus. Dan di dalam main-main ini kita pasti akan jatuh. Kita pasti akan kesandung, kita akan gebanting, dan kita ini yang nggak sadar dan nggak pintar merawat diri kita sendiri, nggak tahu nih cara ngebenerinnya gimana, tapi ngerasa I feel nggak ini ada yang nggak bener, tapi gue nggak ngerti apaan ya, emang ada yang rusak, kayaknya nggak deh, itu manusia.
Nah, sayangnya kebanyakan dari kita itu nggak mencari expertnya, malah cerita ke sana, cerita ke sini, berharap solusi akan muncul, namun realitanya semakin terjerumus dengan permainan dunia. Itulah hidup. Kita, aku khususnya, sering lupa hidup ini adalah hadiah dari siapa. Masalah hidup yang paling paham semuanya itu siapa. Lalu kenapa susah banget sih untuk kita kembali kepada dia, si expert yang tahu banget dengan masalah kita. Bukannya dia yang paling tepat untuk memperbaiki apa yang sudah rusak di dalam diri kita. Di end. Gitu deh. Itu day 11. Itu yang kadang-kadang cerita aku suka asal sih, random, nggak jelas. Bahkan mungkin yang ngikutin cara aku menulis tahu banget tuh typo tuh banyak banget. Jadi ini udah merasa pede dengan emosi. Oke, ini aku ngerasain. Post pasti baca lagi. Gue ngomongin apaan ya? Kok udah grammarnya salah, ininya nyambung. Jadi pasti aku ada edit. Pasti ada edit, pasti. Ya, lagi-lagi menunjukkan bahwa manusia itu tempatnya kelemahan. Aku aja mau nulis ngaco. Banyak ngaconya, banyak miss-nya. Dan sekarang kalau kamu ikutin IG aku, kamu tahu bagaimana I'm still at day 16 setengah, padahal ini udah hari ke-18. Itu karena mengatur waktu aja aku parah banget. Parah. PR kita banyak ya sebenarnya. Banyak, cuman kebanyakan dari manusia merasa kita tuh baik-baik aja, kita udah keren loh, apalagi kalau udah dipuji sama orang. Semoga kita bukan orang yang haus dengan pujian ya, tapi ada satu hadis yang keren banget ya, itu lagi-lagi dari kajian Ustadz Nuzul Zikri yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab, buat aku sih dia tuh keren banget ya. Maksudnya dulu sama-sama gitu, kita pernah mengalami masa-masa jahiliyah dan akhirnya insaf, insya Allah ya Dewi insaf. Tapi beliau pasti insaf dan menjadi salah satu manusia terbaik di generasinya. Beliau mengatakan seperti ini, saya paling cinta, bukan suka ya, bukan sayang, tapi cinta, I love. Saya paling cinta sama orang-orang yang mau menunjukkan kesalahan aku. Itu hal yang nggak mudah loh. Kebayang nggak kalau setiap hari nih ada orang yang bilang, lu tuh cara menyelesaikan masalah itu nggak banget deh, receh banget ya. Lu tuh sholatnya tuh salah, nggak gitu tau. Ya Allah, baca Al-Qurannya nggak gitu, tajwidnya enggak. Dan Umar bin Khattab tuh suka. Sedangkan kita kalau dibenerin sama orang kayaknya yang oh my god, ini orang bisa diem gak sih? Ya Allah, gue juga gak nanya kali sama lo, udah diem. Aduh, enggak. Iya enggak. So ya, Umar bin Khattab itu adalah contoh yang harusnya menjadi pedoman kita. Okay, guess who's back? Gak apa-apa, yang penting sekarang kamu bisa senyum. Kalau tadi udah mau nangis kan? Udah di tahap pasrah soalnya. Dan itu udah paling enak. Udah, nikmatin aja. Iya. Mbak Dewi, tapi aku dengerin full. Tadi Mbak Dewi jawab, aku dengerin full. Oke, maaf ya. Karena lagi baca jadi nggak lihat ke sini. Yes. It's okay, ya. Okay. Lanjutin boleh. Oh iya, teman-teman yang mau nanya, ada kolom question di pinggir kalian, boleh ditanya di situ. Nanti aku akan pilih 3 pertanyaan untuk Mbak Dewi. Ya Mbak, boleh ya? Boleh banget. Boleh ya. Oh gitu, kolom question. Ini aku lagi lihat. Iya. Menarik. Nanti aku pilih 3.
Oke. Tapi aku mau nanya satu lagi nih, terakhir. Boleh. Pertanyaan. Oke. Ini nggak ada D-nya, cuman yang ini nih. What's that? Ya. Tentang setan yang jago banget ngenipu kita. Itu bagus banget, Mbak. Oke. Aku dikit boleh curhat dikit, tipis Boleh. curhat. Keluarkan. Aku harus banyak curhat malah. Kadang kan bukan kadang. Jadi setiap malam tuh kan suka baca ayat kursi dan kul falak nas ya. Ini contoh real banget buat aku ketika setan tuh pinter banget nipu kita. Jadi nggak tahu entah kenapa kalau bacanya sambil tiduran kayak kul huwallahu ahad, itu selalu hilang, Mbak. Hilang di tengah jalan, nggak pernah kelar. Jadi kayak setan tuh nggak mau kita baca itu gitu. Dengan apa ya, kayak nanti tiba-tiba nih lagi baca kul huwallahu atau apa, tiba-tiba ntar kita nginget-nginget apa, tadi ini gue kemana ya, tadi kerjaannya sampai mana ya gitu, terus kita lupa, tadi udah berapa kali ya baca kul huwallahnya gitu. Kalau nggak ketiduran, itu kan berarti kan setan yang gangguin kita gitu. Dan itu buat aku itu contoh real banget. Setan tuh sebisa mungkin lah godain kita, bahkan kita cuman mau baca kul huwallah aja tuh kita digoda gitu. Nah, itu postingan Mbak Dewi, suka deh pokoknya. Jelasin, Mbak, jelasin. Oke. Jadi aku ngepost ini karena aku ingat dengan salah satu kajian Ustadz Noman Alikan. Kalau beliau itu memang bahasa Inggris kan, karena lama di Amerika. Dia orang Pakistan, cuman cintanya sama Quran itu cinta banget. Jadi cara dia mentafsirkan setiap ayat atau setiap topik ya, keren banget gitu. Aku nggak pernah denger, ternyata bisa diambil dari angle ini ya. Nah, dia itu lagi membahas tentang surat Al-A'raf 16 dan 17. Aku baca ya. Ini setan yang ngomong. Setan yang dulunya bermain di surga, dulunya kesayangannya Allah, yang tahu, yang benar-benar tahu, ini Adam nih kelemahannya ada di sini. Dan gue tahu bagaimana caranya untuk menghancurkan dia. Ini ada di Al-Quran. Iblis menjawab, karena engkau kepada Allah, iblis menjawab kepada Allah, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, Adam dan anak-anaknya, anak cucu-cucunya, dari jalanmu yang lurus. Gila nggak? Kita stop sampai di situ aja udah. Setan pun tahu bahwa jalan Allah itu lurus. Ini jalan yang paling benar, mengakui bahwa ini adalah jalan yang lurus. Lalu kemudian setan bilang, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau, Allah, engkau tidak akan melihat dan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Jadi tugasnya setan itu bukan untuk membuat mereka berdosa. Nggak dari situ. Jadi titik awalnya tuh bukan dari kita langsung dosa, bukan. Iya, benar. Kita langsung zina, kita langsung korupsi. Kita enggak. Diawali dengan yang paling kecil yang kayaknya buat kita remeh banget, dibikin ngantuk, dibikin santai ketika sedang membaca ayat-ayat Allah. Ini kita lagi baca Quran kan, kul huwallahu ahad, udahlah gue tiduran aja nggak apa-apa kok, orang boleh kan, kita boleh berdiri, berduduk dan juga tiduran, iya kan? Tapi kalau bisa berdiri kenapa duduk? Kenapa kalau bisa duduk kenapa tiduran? Nah itu manusia kan nggak bersyukur dengan kondisi sehatnya, nggak bersyukur bahwa ini lagi ayat Allah loh yang lagi dibaca, dibikin nggak bersyukur dengan semuanya sehingga mulai nih miss satu, tidur. Nanti lama-lama tidur kan pasti kita yang ya udahlah ya, nanti aja deh, bacanya nanti aja deh karena gue lagi gini. Ya pokoknya cari alasan untuk tidak bersyukur dengan lu dikasih waktu untuk berzikir. Oh my god, they play kecil tapi berarti banget untuk dibikin lalai, dan semuanya berawal dari situ. Kecil sehingga yang tadinya berzikir malas berzikir, tidak berzikir akhirnya malas sholat, tidak sholat akhirnya malas. Nah mulai itu yang gede-gede mulai masuk. Bener banget Mbak. Dan ini hal yang
yang penting banget, kita ini nggak boleh sok tahu juga sama setan. So tau tuh gimana tuh Mbak? Dalam artian, gila ya setan rese banget. Kalau gue bisa ketemu aja sama lo, gue sikat lo, ya kan? Ada mungkin kan? Mungkin Oh ada ada ya, kan? ada ya, kayak gitu ada. Mungkin lah ya. Mungkin banget kalau lagi emosi ini gara-gara setan nih, gara-gara pokoknya jangan pernah kita berharap untuk berhadapan dengan musuh. Yang harus kita lakukan dengan semua kelemahan ini adalah minta pertolongan dari Allah, sehingga Allah akan menjaga kita. Jadi Allah Benar. di depannya kita, nah kita di belakang kayak anak kecil yang lagi tuh digangguin. Nah biar Allah yang mengurus si setan-setan itu, sehingga kita bisa fokus. Jadi ketika kita lagi ngantuk, astagfirullahaladzim, Allah aku lagi ngantuk nih, tolongin aku dong, aku dibikin seger lagi. Kan yang membolak-balikan hati dan manusia ini, tubuh ini kan milik Allah. Benar. Mau dibikin Kayak melek kan klik gitu, buat Allah it's a click of a button, cuman masalahnya kita mau berdoa atau enggak. kayak in another case, kayak kita tuh jangan sombong lah ya ibaratnya gitu ya Mbak. Di case apapun gitu. Sombong tuh sifatnya siapa? Setan. Jadi kita mau Ya benar. ikutin sifatnya dia atau enggak? Enggak dong, jangan. Exactly. Yes. Ya. Gitu guys. Iya gitu. Kok gitu doang? Iya, abisan aku Kok speechless gitu aja? kayak gimana ya? Melo. Kayak apa ya Mbak? Eh eh, dari awal aku baca postingan itu, nggak tahu teman-teman yang lain baca apa enggak. Itu kayak apa ya? Kayak ketampar lah, bisa dibilang ketampar gitu. Terus kalau udah denger detailnya gini ya, terus aku harus komen apa lagi? Bener soalnya. Nih ya, kebenaran semua itu pasti dari Allah. Terus Bener. ini juga efek dari duduk di kelas demi kelas demi kelas demi kelas. Kamu ikut kajian online nggak sih, Tika? Kadang sih Mbak ikut. Kadang. Kadang. All the time in the world. Iya Mbak, ikut. Tapi frekuensinya nggak sesering itu kayaknya. Why? Kenapa? Aku sih maksudnya gini, aku nggak mau excuse karena kerjaan, nggak mau, karena itu excuse. Aku yang nggak memprioritaskan itu sih permasalahannya. Jadi ya, tapi ini pertanyaan ini jadi bikin aku melek ya. Mbak, You ini know ditonton why? 195 orang loh. Bagus. Enggak, karena kenapa? Ketika kita mengakui bahwa iya ya, gue nggak memprioritaskan, berarti kan kita tahu kelemahan kita. Jangankan kamu Atika, aku pun juga punya banyak momen-momen kayak gitu yang harus banget ya baca zikir. Aduh, zikir pagi petang kan untuk istiqomah tuh nggak gampang loh. Iya. Itu nggak gampang banget. Kadang apa Mbak, apalagi lupa kita mau atau gimana? ada lupa, ada males, emang males aja. Oh iya. Ya human ya, Iya, human. iya. Tapi you have to fight it, memang harus dilawan. Tika, ya. Tika, enggak. Suaranya hilang lagi. Kita coba lagi. Coba lagi ya. Ini kita melanjuti tadi apa yang dibahas, bahwa coba deh kita tanya, kenapa ya gue hari ini nggak baca Quran? Coba jawab sendiri aja deh. Kenapa? Waktu ada, Al-Qurannya ada, diri kita juga ada. So what's your excuse? Coba jawab. Kenapa ya hari ini gue nggak ikut kajian? Kenapa ya hari ini gue nggak mau sholat taraweh?
Ada kan? Ada yang males kan? Kenapa ya hari ini gue nggak sholat tahajud? Kenapa ya hari ini aku nggak bisa mengeluarkan sedekah? Padahal aku punya. Jawab. Coba kita masing-masing dengan kejujuran yang ada, jawab sendiri aja. Aku pernah nanya sama guru. Aku nanya, Ustadz ini kenapa ya? Ya ini karena dosa-dosa kamu. Dosa-dosa yang udah kamu tumpuk-tumpukin tuh di masa lalu. Di masa-masa mudamu. Ustadz kalau udah ngomong gitu kayak... Dosa kamu di masa-masa mudamu itu numpuk. Sehingga dosa itu, sehingga yang baik-baik yang mau masuk itu susah. Jadi ada perlawanan karena dosa-dosa yang itu. Nah, gimana caranya kita harus, thank you, makasih ya, maaf ya, kelihatan. Kita harus bersih nih. Cara ngebersihinnya gimana? Ya itu lagi-lagi. Aku tahu nih Al-Quran itu harus dibaca untuk membersihkan dosa-dosa aku. Tuh, tapi berat ya. Nah, ini lagi perlawanan dosa, bisikan syaitan, dan diri kita sungguh-sungguh nggak? Jujur nggak sih kita mau jadi orang baik? Jujur nggak sih kita mau kembali ke Allah? Jujur nggak sih kita apa cuman ikut-ikutan aja? Apa ala-ala aja? Makanya penting banget untuk kita introspeksi diri, bertanya. Dan gimana caranya bisa introspeksi diri? Ya, sering-sering ikutin itu kajian. Karena dengan ikutin kajian kebuka tuh, aduh ternyata gue missnya di sini nih. Aduh ternyata iya ya gue salahnya di sini. Kita juga punya ada kelas liko. Putri, ada Putri di sini. Putri kamu jangan nangis dong. Kita tuh punya guru ustazah khususnya yang untuk kita perempuan-perempuan ya. Missnya perempuan tuh di mana? Miss banyak perempuan tuh di mulutnya, di bicaranya. Apalagi cara bicara ke suami dan orang tua dan ke anak. Itulah. Manusia tempatnya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atika. Mbak Dewi, lanjut ya. Boleh. Nih, aku kan nggak tahu ya kalau yang lain, tapi secara personally aku tuh lihat Mbak Dewi dan mungkin teman-teman aku yang lain sih. Mbak Dewi tuh orangnya selalu punya dasar filosofi gitu dalam menyatakan suatu hal atau membuat statement. Nggak tahu ya, mencoba lah belajar. Nah, penasaran banget sama brand doa. Itu namanya dari mana? Doa itu kan kalau secara marketing ya, aku lihat tuh itu simple, cuman 3 huruf, gampang diinget, kayak semuanya tahu doa. Terus unik gitu. Nah, itu inspirasinya dan dasarnya tuh dari mana sih, Mbak? Kayak gitu. Wow, thank you for this question. Aku selalu merinding kalau ingat masalah awal-awal project doa ini. Jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi 3 orang ya. Tapi timnya juga alhamdulillah besar. Dan mereka itu menghampiri Dewi hampir lama lah, cukup lama gitu. Cuman Bu Trini, which is our partner, dia itu yang Dewi apa kabar? Iya nih aku pengen ajak kolaborasi. Aku orangnya kan gitu kan. Kolaborasi apa ya? Maksudnya untuk kolaborasi kan harus pakai hati banget. Bener. So aku belum kenal sama sosok ini, aku nggak tahu konsepnya dia apa. Karena ya namanya jualan ya pasti konsepnya jualan. Tapi kalau berani konsepnya lain bisa dipertimbangkan kalau sama aku ya. Nah, ketika Ibu Trini terus mendekati aku, itu ada kali setahun kali ya, dia selalu lewat, boleh ingetin Mbak Dewi nggak ya? Aku nih Bu Trini yang ini loh, yang pengen ini. Terus lewat lagi. Terus nanti ketemu di mana? Hai Dewi, apa kabar? Ingat nggak aku Bu Trini? Saya, ya Allah. Jadi diketemuin terus ya. Terus yang terakhir itu beliau bilang, Mbak, aku nggak paksa ya, jangan-jangan ini. Pokoknya sholat istikharah. Wah gila, pas beliau ngomong istikharah, beliau ngomong, Mbak Dewi sholat istikharah. Aku ya, wah ini jarang nih. Orang ngajak collab,
tapi disuruh istikharah. Hmm. Itu udah klik tuh, itu klik pertama. Karena kenapa istikharah? Berarti kita percaya nih Allah akan menjodohkan siapa yang pantas untuk dipertemukan. Dan kalau memang enggak, kita juga sadar bahwa ini orang bukan jodoh gue nih dalam berbisnis. Dan kita pasti lapang. Nah ketika beliau ngomong itu, oh bener nih, aku istikharahkan kan, diistikharahkan, terus akhirnya kita meeting lagi, nah meeting, mulai cocok, mulai sevisi dan misi, lalu beliau bilang, Mbak, tapi untuk branding dan segala macam namanya apa aku nggak ngerti ya, udah Mbak Dewi aja. Beneran ya Bu, beneran ya. Dan aku tuh paling suka bikin brand atau bikin ide-ide gitu ya. Karena zaman dulu kan kalau bikin album pasti kita konsep, terus mau kayak gimana nih tampilannya, terus namanya apa, tuh kan ada gitu kan. Iya. So when we did doa, I was like, asik, seru. Nah pas lagi jalan, apaan ya namanya ya? Kan kita jualan hijab, tetap harus islami dong, harus klik gitu. Apa ya namanya? Ternyata nama Islam susah-susah banget ya. Pusing gitu. Iya. Terus pokoknya selama aku dikasih 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Jadi aku cuman ya Allah doa, ya Allah doa, aku lagi doa nih, ya Allah kasih dong apa. Jadi minta pertolongan sama Allah, tapi selalu kayak Allah mudah dengan doaku ini, doa, ya Allah doa, aku lagi doa nih. Terus tiap ngomong doa kayak yang apa doa ya? Tapi doa udah mulai doa, tapi doa keren sih. Emang semua orang kan pasti berdoa, dan kekuatan manusia itu ada di doa. Ya mungkin aja dengan hijab ini juga adalah doa kita untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Mulai kok gue dapet ya, terus mulai coret-coret tuh, bikin logo doa. Oke, ini gimana ya? Terus doa, gimana kalau disambungin semuanya? Jadi semuanya doa itu khusyuk gitu, nyambung semuanya antara fisik, spiritual, dan juga pemikiran kita. Terus abis itu lagi-lagi kan, ini alay-alaynya aku yang doa, doa apa ya, stands for apa ya, terus minta tolong sama Mas Agus, sayang apa ya, doa tuh apa ya? Doa itu dress only for Allah. Ini jadi akhirnya filosofinya kita pecahkan lagi, apa sih poinnya dari doa selain doa itu, doa kita sebagai muslim kepada Allah. Doa itu doa, dress only for Allah. Kita berpakaian ini untuk siapa sih? Untuk dipuji-puji manusia. Dia cantik loh, dia udah berhijab loh, dia muslimah loh. Atau kita memakai ini semua karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Itu beda loh. Dengan niat itu aja udah beda. Jadi harus iya ya, kita mau pakai baju setiap hari emang harus luruskan lagi karena untuk Allah. So that's one. Dress only for Allah. Yang kedua, do only for Allah. Apapun yang kita lakukan dalam keseharian, ya namanya kita perempuan, insya Allah masih muda, aktif, bisa berkarya, tapi semua yang kita lakukan untuk apa? Lagi-lagi hanya untuk pundi-pundi kah? Hanya untuk popularitas kah? Atau hanya untuk mendapatkan ridho Allah? Kalau kita jujur sama diri sendiri, kita mau dapat ridho Allah, ya udah, Allah yang nentukan. Jadi kita nggak terlalu peduli tuh sama omongan orang, kita nggak peduli kalau misalnya salesnya lagi naik banget atau lagi turun banget, kan semua yang atur Allah. Tugas kita hanya berikhtiar. Jadi kita do ini semuanya untuk Allah. Lalu yang ketiga ya doa only to Allah. Kita ya berdoa, satu-satunya tempat yang paling pantas untuk kita mengangkat tangan kita dan menurunkan kepala dan sujud kepadanya ya cuma kepada Allah. So that's the philosophy of doa. And when I got it, I was like, ini dalam banget. Dan ini Allah banget gitu. Jadi pas aku ajuin ke teman-teman, mereka semua, wow, ini kayaknya ini oke banget sih. Dan pas teman-teman juga setuju, aku semakin yakin, yes, kita adalah disatukan benar-benar karena Allah, supaya kita bisa berjuang sama-sama untuk mengajak semakin banyak orang untuk berdoa. Masya Allah. Jadi tadi apa? Dress only. Do only for Allah. Doa only to Allah. Oh, do only for Allah. Allah. Itu Allah.
Hah, putus-putus. Apa ya? Apa mic-nya kamu? Apa ya? Sound-nya tuh nggak keluar. Enggak ya, nggak keluar. Ya, so do, dress, and do. Waktunya nggak ada yang lain. Allah. Do it for Allah. Hah, Atika paling juara hari ini. Kamu buka puasanya harus pakai es cendol sama cilok paling oke. Kayak lagu aja putus nyambung. Aduh, hai Sean. Itu kakakku. Iya ya, maaf ya. So, tuh kan, cendol dawet. I'm doing live. It's okay. Hai. Hai. Namanya juga manusia lemah ya Mbak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak cuma manusia, ini gadget juga lemah. Oke, next ya Mbak, next question. Alright. Ini udah mau selesai kok. Oh, Q&A-nya cuma bisa Mbak Dewi yang pilih karena Mbak Dewi hostnya. Berarti ini aku nggak boleh ilangin ya? Nggak boleh ilangin. Yang di sebelah kiri kan ada question tuh, dibuka thread. Iya, aku udah buka. Nah, terus Mbak Dewi pilih 3 aja. aku pilih 3. Yes. Ini banyak banget questionnya, ini ada 64 loh Tika. Iya, pilih 3 aja. Yang menurut Mbak Dewi, nih oke. Oke nih kayaknya bisa bermanfaat untuk orang banyak nih kalau dijawab gitu. Oke. Oke. Maaf ya. Nggak apa-apa, tapi kamu harus ngobrol sambil aku pilih. Sok. Oh, oke. Ya, nggak boleh dead air. Oke, dari yang tadi Mbak Dewi ceritain, apa sih yang kalian rasain? Kalau aku ketampar banget sama yang bilang, kenapa nggak kajian setiap hari? Kenapa? Why? Terus kayak langsung. Oh iya ya, karena gue nggak memprioritaskan itu. Tapi secara apa ya? Kalau secara aku pribadi penting banget untuk menyadari apa yang salah dari kita, bukan nyari excuse. Kayak misalkan di tim nih ya, di tim Muslim Lifestyle, aku selalu biasain misalkan ada deadline yang kelewat. Kenapa deadline bisa kelewat? Kenapa gitu? Aku nggak akan nyarahin teman-teman yang lain, tapi aku akan koreksi diri aku sendiri dulu. Pertama itu harus banget. Oh iya, gue yang lupa ngingetin mereka. Nah, kalau udah kayak gitu, baru tuh cari solusinya apa. Itu sama kayak di setiap hal sih ya menurutku, di agama, di belajar ngaji. Kenapa ya gue kok sholat subuh tuh kelewat mulu gitu. Bukan nggak bisa blaming langsung, wah setan nih gitu. Nggak bisa, kita harus cek dulu ke diri kita. Gue gampangin sih, nggak nyetel alarm, gampangin nantiin kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku ya teman-teman. Mbak Dewi, aku udah ngomong banyak. Udah dapat pertanyaannya? Ngomong terus. Wait, aku lagi nulis. Hai. Oh, belum ya, lagi belum selesai. Ini berarti questionnya tinggal dikeluarin gitu ya? Bukan questionnya bukan yang itu. Wait. Yes. Oke. Oh, jadi aku tinggal pencet terus dia keluar. Oke. Where was it? I think this is a good question. Tadam. Keren nggak nih pertanyaannya? Oh, oke. Aku yang baca. Keren, suka. Pertanyaannya dari Mas Rifatuda. Menghilangkan cinta duniawi gimana? Bener sih, aku juga kadang cinta duniawi. Gimana Mbak? Iya.
aku pun juga masih cinta dunia gitu. Karena dunia ini memang didesain indah, dunia ini cantik banget. Dan dunia ini punya banyak hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang membuat kita lupa gitu bahwa ada kehidupan setelah dunia. Makanya harus hati-hati banget dengan apa yang kita masukkan ke dalam. Ini wadah kalau nggak dijaga kita bisa lalai banget, mudah sekali untuk lalai, seperti jam yang aku sebutkan tadi. Itu kan jam tuh salah satu media ya. Maksudnya kita kalau punya barang-barang mewah, kita punya laptop, kita punya TV, kita punya rumah, kita punya apa segala macam, kita merasa nyaman, dan kenyamanan itu akan membuat kita lupa dengan dunia ini bukan rumah akhir kita. Jadi you're not supposed to be comfortable here. Dunia ini bukan tempat nyamannya kita. Karena pada secara fitrah itu manusia itu rumahnya itu di akhirat, di surga nanti. Kenapa kita punya magnet yang luar biasa kepada surga? Karena kita pernah ada di situ. Nah, cuman kita lupa. Jadi waktu kita sudah membuat perjanjian sama Allah bahwa yes Allah, kita sanggup untuk diturunkan ke dalam bumi dan kita akan melewati ujian-ujian yang Engkau berikan kepada kami. Tapi aku ilangin ya, memorinya aku ilangin ya perjanjian ini. Oke, siap Allah. Yang penting kan nanti ada guides-nya kan, ada guideline-nya kan? Ada guideline-nya. Kita turun. Nah, guideline-nya ada di depan wajah kita hampir setiap hari. Guideline-nya apa sih dari Allah? Tika bisa jawab nggak? Al-Quran. Al-Quran is your guideline. Nabi adalah tauladannya. Jadi, kalau kita mengikuti para nabi, mereka tuh hidupnya sederhana sekali. Kalau kita mengikuti para nabi, mereka itu sangat zuhud terhadap dunia. Mereka tuh menganggap dunianya cuma gitu aja, nggak ada yang istimewa kok dari dunia, karena mereka lebih cinta sama kehidupan nanti. Mereka tahu, dan ini keren banget lah untuk teman-teman yang masih mencintai dunia. Coba kita ambil contoh yang paling nyata. Nabi Muhammad SAW hidup di dunia itu berapa tahun? 72. Atika, you should know this answer. What do you mean 72? No, lagi. 3 chance. Umur Nabi berapa umurnya? 63. Yes. Nabi kan hidup di dunia 63 tahun. Nabi hidup di dunia 63 tahun. Berarti sekarang Nabi ada di mana? Ada di mana maksudnya? Di mana? Alam barzah. Iya. Alam barzah. Nabi meninggal saat 10 Hijriah ya kalau nggak salah ya. Iya, insya Allah kayak gitu, Mbak. Insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya sekarang kita di 1000 berapa? 1441. Ya. Minus 10 Hijriah. Berarti berapa? Nabi sudah di alam barzah selama berapa tahun? 1431. Alam barzah. 63 tahun di dunia, di alam barzah selama 1000. Terus And still counting ya, Mbak? And still counting. Terus di akhirat berapa lama? Akhirat selama-lamanya. If you cannot see this picture dengan yang sudah ada, percayalah kamu akan disikat, dimakan sama dunia, dan kita akan menjadi orang yang paling rugi. Jadi dunia itu jangan dimasukin ke dalam hati. Udah dunia segitu aja. Digenggaman aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga alhamdulillah. Karena karena ini bukan sementara doang ya, Mbak. Asli sementara banget. 63 tahun Nabi. Teman kita berapa kemarin umurnya meninggalnya? 40 tahun. Jadi dan ngebayangin jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu tempat tipuan.
Thank you for that question. Aku cari lagi ya pertanyaannya ya. Satu lagi aja Mbak, karena kita siap-siap mau sholat asar. Satu lagi aja. Ya, aku kan nggak boleh diem. Jadi gitu dunia sementara. Kalau aku ya, kalau aku tuh bayanginnya gini loh. Pas udah di akhirat nih, bayangin dia itu no limit gitu loh, kayak no ending, time-nya tuh no ending gitu, nggak ada limitnya dan cuman punya waktu maksimal. Kalau di Al-Quran 70 tahun ya Mbak, hidup manusia ya Mbak ya, maksimal ya. Kayak batasnya tuh biasanya gitu ya. Iya nggak sih? Nggak sih aku? Biasanya 60. Pokoknya kita ikut Nabi 63. Nggak tahu Kalau ya. udah lewat dari itu berarti bonus. Ya, Itu bonus. Gimana caranya? Okay. Dan kita cuma punya itu 63 tahun selamanya. Oh, oke, Mania. Tips bisa ikhlas menerima semua takdir yang diberikan oleh Allah. How, Mbak? Ini yang aku pelajarin ya, bahwa ikhlas itu adalah level yang tinggi banget. Tinggi. Emang untuk ikhlas tuh nggak mudah. Tapi untuk percaya sama Allah, semua orang bisa. Tinggal mau atau tidak mau. Nah, takdir yang Allah berikan kepada kita, pertama gini deh, kita yakin gak sih Allah sayang sama kita? Itu aja dulu. Yakin gak kalau Allah tuh sayang banget sama namanya manusia? Menerimanya. Itu kan Allah baik banget kan? Bayangin gak misalnya kalau Allah enggak deh, untuk siang ini gue tutup pintunya, enggak, lu nggak boleh kembali ke gue. Yang ini enggak, apalagi lu nih yang ini yang suka main-main apa sih? Enggak, lu nggak usah, gue nggak butuh lu. Ini Allah gitu nggak sama manusia? Enggak, sama sekali enggak. Semua orang punya kesempatan yang sama. Itu tanda lagi bahwa Allah begitu cinta dan justru mengharapkan kita untuk kembali kepada Dia. Nah, udah sayang itu, kira-kira Allah mau nggak kasih takdir yang buruk untuk kita? Kan Allah, intinya poinnya apa? Allah tuh nggak mau kita masuk neraka. Iya kan? Oke, iya benar. Allah tuh maunya kita masuk surga. Nah, cara untuk masuk surga kan harus melewati proses demi proses dengan proses. Dan skenario terbaik itu yang saat ini sedang ditulis itu dari Allah. Ini gue tahu banget nih hamba gue yang namanya Dewi nih, yang dulu zaman dulu tuh suka clubbing, yang suka bergaul, terus yang suka cuek banget sama hidupnya. Ini gue tahu nih banget nih skenario supaya dia bisa balik lagi ke gue. Dikasih ujian, dan saat ujian itu terjadi, aku tuh nggak sadar, wah ini apaan sih, Allah nggak banget deh. Tapi sekarang ketika udah belajar dan paham, ternyata takdir Allah tuh keren banget ya. Gue ngerti nih sekarang, tapi itu 10 tahun kemudian baru ngerti karena keterbatasan kita. Keterbatasan mata, ilmu, hati, itu keterbatasan semuanya. Nah, sekarang ini kan kita udah paham nih ya, yang udah pernah melewati satu fase yang gak enak banget dari Allah, terus akhirnya kita baru tahu, ternyata gue dikasih itu sama Allah, ternyata ini maksudnya. Pasti udah pernah kan? Tika pernah melewati fase itu kan? Pernah banget. Dan aku yakin semua teman-teman di sini semuanya udah pernah melewati satu titik yang kayaknya Allah nggak banget, sumpah ini nggak banget. Tapi setelah sekian lama, baru kita yang, ya Allah gue bersyukur banget, terima kasih. Iya bener. So, if you can take that in mind dan di-connect ke hari-hari ini, ya Allah gue nggak ngerti ini COVID apaan sih? Ini buat apa sih? Sekarang kita nggak paham. Kita nggak paham sekarang, tapi nanti pada waktunya kita akan ngerti, oh ternyata ini ya Allah ya, ini ya. Tapi kan sekarang kita tahu bahwa ini adalah takdir. Ini adalah takdir, dan takdir Allah ini yang terbaik. Balik lagi ke surat Al-Baqarah 216. Ini surat kesayangannya Mas Agus. Bisa jadi apa yang kau mencintai dan suka itu belum tentu baik untukmu, dan apa yang kau benci itu yang terbaik untukmu.
Allah dengan segala sayangnya kepada kita tahu. Dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Nggak mungkin Allah nggak sayang sama manusianya Nggak dengan mungkin. takdir apapun. Bahasa simpelnya gini Mbak, kalau aku nih bahasa apa ya, bahasa logikaku, kayak Ya, kita kan udah sering tuh melewati hal-hal yang ternyata maksudnya Allah kasih ini ke gue tuh begini ya Allah alhamdulillah gitu, dan kita sering banget menghadapi itu. ya, Dan di sekarang mungkin kan itu miss gitu, nggak mungkin itu, kita sebenarnya udah sering melewati yang kita kira nggak enak, ternyata ya Allah bersyukur kayak gini kayak sekarang corona, mungkin kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan kita bisa bersyukur akan hal ini gitu kan, kita ya, nggak pernah tahu ya apa yang ya, bisa kita syukuri dari hari ini itu exactly. Tugas kita cuma dua, gitu. bersyukur dan bersabar. Dan ada Koko Betran di sini. Hai Ko. So, this is one thing Halo. ya, bahwa Iya. bahwa di setiap kondisi itu pasti ada celah. Seperti contohnya ya, ini karena kita Islam dan kita tahu orang sakit itu enak nggak sih takdirnya? Nggak enak dong, sakit Nggak enak. kan. Yakin nggak enak? Yakin? Secara manusia tadi nih Mbak, kalau secara manusia kan nggak enak ya sakit ya. Ya. Aduh, Tika nih pasti keren banget ngomongnya, cuman nggak kedengeran sama kita. Tika, one more time before we close. Kamu ulang lagi dari awal ya. I wanna hear your version of uh, and Koko, kamu lagi ngapain Koko? Teman-teman doain Koko ya. Mamanya Koko kemarin tangannya kesleo. Semoga cepat sembuh. Terus Koko juga Ramadan ini selalu dalam perlindungan Allah. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Okay. She's gonna come back. Nih, yes. Ya, Mbak tadi aku keputus nggak jawabannya? Keputus. Baru sampai ke nggak enak. Oh ya, Aku nanya, nggak yakin enak. nggak enak? Oh ya, nggak enak secara manusia. Tapi kalau kita tarik lagi lebih jauh, kan orang yang sakit dosanya diampunin, iya kan? There Bener you gak? go. There Tapi you kalau go. dari manusia nih, ya nggak enak gitu. Tapi kalau manusianya mau berpikir lebih jauh, dosanya kan diampunin, enak dong. You see? Bener nggak? Ya. Betul. Makanya takdir Allah sebenarnya, ya Allah ternyata gue dikasih sakit karena Allah mau ngapusin dosa-dosa aku ya. Jadi sayang nggak sih sama Allah? Sayang banget. Iya kan? Nah semakin lama sakitnya dan semakin sabarnya kita, semakin besar pahalanya. Jadi kayak, ya Allah makasih ya. Malah kita bersyukur. Itu nggak enak, tapi you know, if you put takdir dan ilmu agama Allah, itu jadi indah banget. Indah banget. Takdir dan ilmu ya Mbak. Yes. Jadi harus belajar dong kan, untuk tahu ilmu harus belajar. Kewajiban perempuan dan laki-laki adalah belajar. Manusia itu wajib untuk belajar, apalagi agama Islam. Kalau nggak belajar, yang ada cuma katanya-katanya doang, nggak akan kuat. Iya bener-bener. Mbak, aku mau nanya tadi sedikit, balik dikit aja ya, dikit banget. Kan yang di percakapan sama diri sendiri itu Mbak Dewi cari sendiri gitu, itu benar-benar cari jawabannya, atau pas ikut kajian, oh ternyata ini jawaban gitu, gimana? Atau gimana? Ikut kajian. Ikut kajian. Karena ya lagi-lagi aku nggak punya ilmu. Dan ketika kita duduk dan ada guru,
Kenapa guru itu menjadi guru? Karena guru itu pernah menjadi murid. Jadi dia tahu kan, ini gue tahu nih, ini orang-orang pada nggak ngerti kan, makanya gue ajarin ya, karena dulu gue juga belajar dan gue nggak paham. Nah, ketika dia mengajarkan, kita jadi paham. Beda dengan kalau kita cari sendiri, orang yang nggak paham cari sendiri itu jalannya panjang banget. Guru hadir untuk memudahkan kita supaya kita ngertinya cepet, terus bisa dipraktekin dan bisa um, bisa mengamalkan sesuatu yang selama ini gue udah jalanin tapi ternyata salah ya. Ternyata ilmunya ini loh, ternyata jadi dikuatkan lagi. Makanya penting banget untuk belajar. So Tika, no more excuses. Nggak ada ya, nggak prioritas. Apa itu nggak prioritas? Harus jadi prioritas. Kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Kita harus Oke, Mbak Dewi, yakin udah bahwa dunia ini sementara. Dan kita harus berjuang untuk menjadi hamba Allah yang baik dan lebih. We lost Tika again, but she's gonna come back. Dan kita udah mau siap-siap untuk sholat asar. Jangan lupa zikir petangnya, harus semangat. Yes, harus mendoakan guru, karena tanpa guru kita ada satu hadis, maka perhatikanlah dari mana engkau mendapatkan ilmu Anda, karena ilmu itu adalah agama. Jadi penting banget untuk cari guru yang tepat. Kalian harus semangat untuk itu, harus cari yang terbaik, karena if you wanna be the best, then you must learn from the best. Makanya kenapa ada master class, ya kan? Kita cari guru yang terbaik dong. Dan ketika udah dapet, percayalah, ilmu itu selama kita jujur ya, ilmu itu ketika masuk itu akan menjadi kayak cahaya yang membuka semua kegalauan, ketidaktahuan, semuanya akan dibuka. Tika. Oke. Hai, Mbak Dewi, terakhir kita mau ngumumin yang dapat scarf dari doa. Kemarin tuh jadi kita bikin lucu-lucuan lah, bikin pantun yang mengandung kata doa, komen di Muslim Lifestyle. Ini aku ambil 5, aku mau ngetes feelingnya Mbak Dewi. Jadi kan gini, yang dapat scarf doa ini atas takdir Allah, guys. Dan benar. Dan hati Mbak Dewi yang akan menggerakkan itu. Mantap. Jadi Mbak Dewi adalah perantara Allah. Aku mau bacain 5, Mbak Dewi pilih 3 ya. Okay. Menurut insting aja. Oke. 1. Ya. Terang kemilau di mutiara, takkan redup meskipun tua. Ada keindahan tiada tara, khusuk dan ikhlas lantunkan doa. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, baca Quran setiap hari, menjadi obat tenangnya jiwa. Salat menghadirkan hati, niat ikhlas panjatkan doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, daun jatuh ujungnya basah, banyak ditemui di dekat sawah. Awali doa dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Oke, yang keempat ya. Berilah daku satu senyuman, muka berseri tiada henti. Rajin berdoa, tenangkan pikiran, rajin mengaji, sehatkan hati. The last one. Nomor 5. Bulan Ramadan masih makin perbanyak zikir dan doa. Makin cantik berbusana, apalagi parudung doa. Drop my Oke, pilih 3 Mbak Dewi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, itu sama 2 tadi petanya ya? Yang petanya dapat jilbab nggak sih? Yang enggak. Oh enggak ya? Oke, sorry yang guys. Yang bertanya udah dijawab Mbak Dewi. Betul, yang bertanya dapat jawabannya. Mudah-mudahan itu jawaban yang benar. You know what? Because I'm feeling really, really good today. Kalian sekarang udah punya 3 scarf ya? Betul? Kayaknya iya, yang polos ya Mbak, yang polos, yang bunga-bunga. Bener nggak sih aku? Namanya Rasa ini nih yang aku pakai, series Rasa.
Oke, tadi ada 5. Sepertinya takdir Oh, Allah mengatakan bahwa 5-limanya akan mendapatkan scarf doa. Dan kita juga mau kirim scarf untuk Tika hari ini. Karena kamu sudah sangat-sangat Masya sabar, Allah, Masya Allah. ya Allah. Yes, so thank you very much. Terima kasih semuanya. Semoga Udah Mbak, kita beneran akan Mbak, selalu... beneran, serius. Beneran? Iya, nanti Oh, miminnya doa Masya akan Allah. terusin ya. Oke, siap, siap, siap. Wa jazakillah khair. Jadi teman-teman, kita sudah berada di penghujung live. Mohon maaf dari tim Muslim Lifestyle karena sinyal saya hilang timbul. Semua kesabaran kita diuji. Semuanya dari Allah. Kita balikin ke Allah lagi. Kayaknya ini live juga ada belajarnya ya. Jadi sabar, pasrah. Terutama buat aku sih. Dan happy, harus tetap happy. Iya benar, benar, benar. Ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah Muslim Lifestyle akan live dengan figur-figur lainnya. Ya Mbak Dewi nanti. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Jangan lupa doa petangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Makasih waktunya. Sama-sama, Mudah-mudahan barokah. Tika. Amin. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada yang salah-salah. Sehat semuanya. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Dewi. Bye. Masya Allah. Tika, kamu keren banget. Terima kasih Muslim Lifestyle. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk follow IG-nya Muslim Lifestyle _ID. Ini tempat dan wadah yang insya Allah akan bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau belajar tapi mungkin merasa kok kayaknya susah ya, atau kok kayaknya berat ya, atau kok kayaknya banyak yang bully atau menjatuhkan sebelum kita bahkan mulai belajar. Jadi check out their website, follow their IG. Dan ini juga buat aku pengalaman yang sangat seru banget hari ini. Disuruh sabar, terus disuruh bicara dengan pengalaman yang sangat minim ini. Tentunya itu artinya banyak kesalahan, oleh karena itu ambil yang baik-baik aja. Kalau ada yang salah, tadi kerudung kemana-mana juga minta maaf banget ya, maaf banget. Yes, we will save this and post it on Doa's IG. And again, terima kasih semuanya. Semoga diberikan kenikmatan yang luar biasa hari ini dan hari-hari yang akan datang, karena sebentar lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir Ramadan. It's so fast, it's really so fast. So, ayo keluarkan lagi semangat dan tenaga terbaiknya. Kita harus jadi juara di Ramadan kali ini karena this is one of the best Ramadans ever. So, aku pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dan selamat menjalankan puasa di Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you doa. I love you doa. Jangan lupa rasa series available dan sebentar lagi kita juga akan keluarkan surprise buat kalian. Stay tune terus ya di Doa Indonesia.